Ternyata Gary menghindari tangan Rosa dengan muka masam dan mengerutkan sepasang alisnya sambil dengan jelas menunjukkan rasa ketidaksukaannya pada Rosa. Diam terpaku dengan rasa canggung sebagai responnya. Melihat kecanggungan itu, Yanti segera berusaha meredakan situasi dengan wajah tersenyum dan berkata, "Ya ampun, sepertinya Gary cukup pemalu di depan orang asing. Jangan khawatir, kami semua seperti keluarga bagimu, jadi kami tidak akan menyakitimu." Kemudian Yanti mengalihkan perhatiannya ke Niko dan berkata, "Ngomong-ngomong, Rosa sangat merindukan Gary. Jadi seminggu sebelum Rosa secara khusus menyiapkan beberapa hadiah. Lihat kopernya, 3 di antaranya penuh dengan hadiah untuk Gary. Dan semua hadiah itu adalah beberapa mainan dan makanan ringan yang Rosa siapkan untuk Gary. Putriku mungkin tidak sempurna, namun dia wanita yang bijaksana dan lembut." Rosa kemudian berpura-pura rendah hati ketika mendengar pujian ibunya. "Hentikan, Bu." Setelah itu, Rosa dengan malu-malu menatap Niko dan berkata, "Tolong lupakan saja apa yang ibuku katakan, Niko. Ini hanya beberapa hadiah yang aku siapkan. Ibuku berlebihan akan hal itu. Lagi pula, aku tidak tahu apakah Gary akan menyukai hadiah-hadiah ini atau tidak." Niko dengan dingin menjawab, "Terima kasih, Nona Rosa." Di sisi lain, Gary menanggapi dengan mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi sedih. Meskipun usianya masih muda, Gary tahu bahwa Rosa ingin menjadi istri ayahnya dan mengambil alih posisi ibunya. Karena itu, Gary tidak bisa menahan rasa jijiknya dan dengan dingin berkata, "Terima kasih, Nona Rosa. Aku rasa aku tidak membutuhkan apapun saat ini, tetapi aku menghargai niat baikmu." Meskipun Gary berkata dengan sopan, dia tampaknya tidak segembira atau bersemangat seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Gary hanya memegang jari Tiara dengan tangan kecilnya. Sementara itu, Rosa memperhatikan kehadiran Tiara. Tidak bisa diabaikan fakta bahwa Gary menolaknya namun dekat dengan Tiara. Rosa kemudian mengerutkan alisnya tanpa sadar dan bertanya, "Siapa ini? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan?" Tiara tercengang, tetapi ketika Tiara hendak menjawab, Niko lebih dulu menjawab, "Dia adalah guru biola Gary, Tiara Romario." "Oh, jadi ini Nona Tiara." Rosa menyambutnya dengan senyum sambil tetap menjaga kesopanan. "Gary selalu menghindar dari orang asing, namun dia dekat denganmu. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu, Nona Tiara. Kita harus membicarakannya dengan sungguh-sungguh." Setelah mendengar perkataan Rosa, Tiara diam sejenak. Entah bagaimana merasa aneh meskipun Rosa pada awalnya menganggapnya sebagai wanita yang sopan. Jauh di lubuk hatinya, Tiara merasa bahwa Rosa bertingkah seperti dia adalah nyonya di keluarga Samuel. Tetapi meskipun demikian, Tiara tidak terlalu memikirkannya dan terus mengangguk dengan sopan. Segera Niko mengerutkan alisnya dengan tidak senang dan berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali."
Rosa tersenyum dan menjawab sambil tersenyum, "Baiklah, ayo kita pergi ke hotel." Niko hendak mengatakan sesuatu, tapi Yanti mendahuluinya. "Tidak, hotel tidak senyaman rumah. Selain itu, Fania dan aku sudah lama tidak bertemu. Kita memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Ditambah lagi, kamu harus mampir dan memberi salam. Jadi bagaimana bisa menginap di hotel nyaman bagimu?" "Tapi, apa ibu yakin itu tidak akan merepotkan mereka?" Rosa tampak sedikit ragu-ragu. Saat ibu dan anak itu berpura-pura, Niko melanjutkan dan berkata, "Kalau begitu, ayo pulang. Lagi pula, kita punya banyak kamar kosong." Rosa terus berpura-pura seolah-olah dia ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan Niko." Setelah itu, beberapa dari mereka kembali ke mobil. Rosa mendorong kopernya dan hendak memasukkannya ke dalam bagasi. Sementara itu, Yanti yang juga membawa koper yang berat tepat di belakangnya, melihat dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Tiara. Merasa tidak senang dengan kehadirannya, Yanti mencoba memerintahnya, "Nona Tiara, jika kamu tidak keberatan, maukah kamu membantu kami mengangkat koper?" Tentu." Tiara tersadar dalam lamunannya sebelum dia mengangguk. Meskipun demikian, tepat ketika Tiara mendekat untuk membantunya, Niko mengerutkan kening dan menahannya menatap Yanti dengan tatapan dingin. "Ini bukan tugas untuk wanita sepertimu. Bima bisa mengurusnya." Niko kemudian memanggil asistennya, "Tolong bantu angkat koper Nona Rosa." "Baiklah Pak Niko." Bima melaksanakan perintahnya dan mengangkat koper tersebut ke bagasi mobil yang mereka kendarai. Saat itu juga wajah Yanti berubah, menunjukkan ekspresi bahwa dia tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Sementara itu, tatapan mata Rosa juga menjadi sinis sesaat sebelum tatapannya menjadi biasa kembali. Meskipun demikian, Niko bertindak seolah-olah dia tidak menyadari apapun dan menyuruh ibu dan anak itu pergi tanpa dirinya. "Nyonya Yanti dan Nona Rosa, ada sesuatu yang harus aku urus. Jadi aku akan meminta kepala pelayan untuk mengantar kalian kembali ke rumah mewah keluarga Samuel. Saat makan malam nanti, aku akan ke sana." Ketika mereka mendengar perkataannya, mereka tercengang dalam lamunan. Tetapi ketika Yanti hendak mengungkapkan ketidakpuasannya, Rosa dengan cepat tersadar dan tertawa kecil. "Aku minta maaf telah membuatmu datang sejauh ini hanya untuk menjemput kami meskipun jadwalmu sibuk, Niko. Jika kami mengetahuinya, kami akan naik taksi sendiri." "Jangan khawatir." Niko menatap wanita itu dengan tatapan dingin. Rosa mengangguk dan tersenyum lembut. "Baiklah, kamu harus mengurus bisnismu dulu sekarang, Niko. Aku akan mengantar Gary pulang dulu dan bertemu neneknya." Niko tidak segera menjawab Rosa, melainkan menatap Gary untuk melihat apa tanggapannya mengenai hal itu. Gary bereaksi dengan muka masam dengan tegas menolak Rosa. "Aku ingin bersama Nona cantik. Aku tidak ingin pulang ke rumah dengan orang asing." Begitu Gary mengatakan itu, dia berjalan ke mobil Maybach yang dinaiki Niko.
Sementara itu, Tiara dibiarkan berdiri tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Gary menjulurkan kepalanya keluar dari pintu dan memanggilnya. "Kemarilah Nona cantik, ayo pulang bersama." Merasakan betapa bedanya nada suara Gary ketika dia berbicara dengan Tiara, Rosa hampir tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya yang terlihat di raut wajahnya. Saat tatapannya semakin gelap, Rosa terus tersenyum dan mempertahankan kesopanannya, melambaikan tangannya sambil berkata, Baiklah Niko, aku dan ibu akan pergi dulu, sampai jumpa nanti malam." Tentu, Niko mengangguk dan memberitahu kepala pelayannya untuk memastikan keselamatan mereka sebelum Bima mengangguk setuju. "Tolong antar mereka pulang dengan selamat, Bima." Di sisi lain, Rosa akhirnya melepaskan kepura-puraannya dan menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya ketika dalam perjalanan kembali ke rumah mewah keluarga Samuel. Pada saat itu juga Yanti juga marah terlihat dari wajahnya yang murung. Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu dekat dengan Gary? Apakah dia benar-benar hanya seorang guru musik? Atau apakah dia wanita yang disukai Niko? Terlepas dari masalah yang mengganggu jauh di lubuk hatinya, Yanti tidak berani mengungkapkan pikirannya, melainkan hanya menatap putrinya. Ketika Rosa bertatapan dengan ibunya dan mengerti apa artinya, tatapan Rosa diselimuti oleh amarah yang segera dia tahan. Kemudian Rosa mengangkat sudut bibirnya dan memanggil Bima yang sedang duduk di kursi pengemudi. "Bima, Nona Tiara sepertinya orang yang baik. Sudah berapa lama dia di sini? Sepertinya dia sangat dekat dengan Gary." Tanpa ragu-ragu, Bima menjawab sambil tersenyum. "Sebenarnya belum terlalu lama. Nona Tiara baru beberapa hari di sini. Untuk beberapa alasan, pangeran kecil sepertinya cocok dengannya. Kemanapun Nona Tiara pergi, Gary pasti ingin bersamanya. Anehnya, Gary hampir tidak bergaul dengan siapapun sampai dia bertemu dengan Nona Tiara." Ketika Rosa mendengar jawaban Bima, matanya menjadi gelap dan rasa cemburu yang mendalam muncul di dalam dirinya. Wanita itu baru datang ke sini belum lama ini, tapi dia sudah begitu dekat dengan Gary. Apa yang terjadi? Meskipun Rosa telah tinggal di luar negeri sebelumnya, dia tidak pernah berhenti mencari tahu semua yang terjadi di sekitar Niko. Karena itu, Rosa tahu bahwa Gary adalah anak pemalu yang hanya nyaman dengan orang-orang yang dikenalnya dan hampir tidak bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu, Rosa juga tahu bahwa Niko belum sungguh-sungguh mengenal wanita manapun. Tetapi Rosa tertegun dengan kehadiran Tiara yang tiba-tiba. Kemudian Rosa mengingat saat Niko melindungi Tiara sebelumnya. Kecemburuannya menguasai pikirannya dan membuatnya sangat khawatir. Yanti dapat melihat kekhawatiran putrinya lalu menepuk tangannya untuk menghiburnya. Tetapi tatapan mata Rosa menjadi gelap dan menyeramkan. Bagaimanapun ibu dan anak perempuan itu kembali ke negara asal mereka dengan rencana untuk mendapatkan Niko. Sebenarnya keluarga Gautama telah menderita karena kinerja yang buruk dalam bisnis internasional mereka.
Meskipun mereka mungkin masih terlihat sukses dari penampilannya, oleh karena itu kedua wanita itu mengandalkan pernikahan antara Rosa dan Nico untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan dari grup Samuel untuk membantu menyelamatkan grup Gautama. Karena itu mereka bertekad untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi rencana mereka. Siapapun yang mencoba menghentikanku akan disingkirkan. Sementara itu, dalam perjalanan di mobil Maybach hitam, Tiara memeluk Gary dengan tenang di samping Nico, menatap ayahnya sendiri. Dengan ketidakpuasan, Gary bergumam, "Aku tidak suka wanita itu. Aku membencinya." Nico mengangkat alisnya dan menatap tatapan putranya dengan tenang. "Wanita itu adalah tamu nenek. Suka atau tidak, kamu tidak boleh menunjukkan ketidaksenangan. Setidaknya tunjukkan sikap sopan santunmu." "Aku tahu itu. Karena itulah aku menyapanya dengan sopan." Gary berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan menyapa Rosa jika dia bukan tamu neneknya. Nico tersenyum dan berkata, "Jangan lupa bahwa kita akan makan malam bersama mereka malam ini. Jadi sebaiknya bersikaplah baik. Apakah kamu mendengarkanku?" "Bisakah aku memilih untuk tidak pergi?" Gary bertanya dengan getir. "Tidak." Nico menolak Gary dengan kejam. Gary dengan getir bertanya, "Bisakah Nona cantik ikut?" Tiara mendengar perkataan Gary dan menjawab sambil tersenyum, "Itu acara makan malam keluargamu, Gary. Aku hanya orang luar yang menjadi guru biolamu. Jadi tentu saja aku tidak bisa ikut." Mempertimbangkan dirinya sebagai orang luar, Tiara berpikir tidak pantas baginya untuk bergabung makan malam dengan keluarga Samuel. "Jika Nona cantik tidak ikut, maka aku juga tidak akan ikut. Ayah bisa makan centili dengan mereka." Gary mendengus dengan ekspresi masam tepat ketika Nico mengerutkan alisnya tak berdaya dan menatap tatapan keras kepala putranya. "Aduh, Gary bertindak seperti itu lagi." Wajah Nico menjadi gelap saat dia hendak menceramai Gary, namun Tiara menimpalinya dan berkata, "Gary, bagaimana bisa kamu seperti itu? Kamu adalah tuan kecil keluarga Samuel. Jadi kamu wajib menyambut tamumu. Sedangkan aku, mengingat posisiku, aku tidak seharusnya berada di sana. Untuk itu, aku ingin kamu berhenti marah dan bersikaplah seperti anak baik." Gary tetap diam menundukkan kepalanya sambil menolak untuk mendengarkan kata-kata siapapun. "Sayang." Tiara tidak tahan melihat Gary dalam keadaan kasihan seperti itu. Lalu Tiara dengan belas kasihan dan sabar mencoba membujuknya. "Sayang, jadilah anak yang baik. Tidak pantas bagiku untuk berada di acara makan malam keluarga Samuel. Jadi, bagaimana jika aku menunggumu di rumah sampai kamu selesai?" Sementara Gary tetap diam, Nico merasa tidak berdaya. Tahu bahwa itu adalah tipuan putranya untuk membuat Nico menyerah padanya. Jadi Nico menggosok dahinya dan berkata, "Mungkin
kamu harus bergabung dengan kami, Nona Tiara. Bagaimanapun, kami hanya makan malam keluarga. Selain itu, kamu adalah guru Gary, dan aku akan memperkenalkanmu kepada keluarga kami. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Tiara terkejut mendengarnya karena sebenarnya dia enggan mengunjungi keluarga Samuel karena takut akan merasa canggung. Namun Gary terus melingkarkan lengannya di lehernya tanpa menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Dengan keras kepala, Gary memohon pada Tiara untuk bergabung makan malam dengan mereka. Pada akhirnya Tiara menyerah di hadapan suara manis dan perilaku menggemaskan Gary. Dengan enggan menyetujui untuk bergabung makan malam bersama keluarga Samuel.